18 tahun menikah, tidak pernah sekalipun suamiku mengucapkan dua kata yang sangat sederhana, yaitu, maaf ya. Sekecil apapun kesalahannya, ia selalu memilih diam, membalikkan badan, atau pergi meninggalkan rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mengira ia tidak mencintaiku, sampai suatu hari aku menemukan sebuah kotak kayu tua peninggalan neneknya. Di dalam kotak itu tersimpan rahasia yang selama puluhan tahun mengunci hatinya. Sejak hari itu, aku sadar, bukan karena ia tidak punya cinta, melainkan karena sejak kecil ia tidak pernah diajarkan bagaimana cara mencintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia cerita kehidupan. Semoga dimanapun kalian berada selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah, umur yang bermanfaat, serta keluarga yang dipenuhi kasih sayang. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif yang penuh hikmah lainnya. Sekarang siapkan hati kalian, karena cerita kali ini mungkin akan membuat kita melihat bahwa tidak semua orang yang terlihat dingin benar-benar tidak memiliki hati. Ada luka yang begitu dalam hingga bertahun-tahun mengubur kemampuan seseorang untuk mengucapkan kata maaf. 18 tahun menikah bukanlah waktu yang singkat. Dalam rentang waktu selama itu, Sinta merasa telah melalui begitu banyak musim kehidupan bersama suaminya yang bernama Arga. Mereka pernah tinggal di rumah kontrakan sempit yang atapnya bocor ketika hujan turun, pernah menabung bertahun-tahun hanya untuk membeli sepeda motor bekas, pernah bergantian menjaga anak-anak ketika demam tinggi, dan pernah sama-sama berjuang menghadapi kesulitan ekonomi yang membuat mereka harus menghitung setiap lembar uang sebelum berbelanja ke pasar. Namun di balik semua perjuangan itu, ada satu hal yang tidak pernah berubah sedikit pun dari diri Arga. Ia tidak pernah meminta maaf. Bukan hanya jarang, tetapi benar-benar tidak pernah. Ketika lupa menjemput anak, ia hanya berkata singkat bahwa dirinya sedang sibuk bekerja. Ketika tanpa sengaja membatalkan janji keluarga karena urusan kantor, ia memilih diam seolah semua orang harus memahami keadaannya. Bahkan ketika ucapannya melukai hati Sinta, ia hanya akan masuk ke kamar, mematikan lampu, lalu tidur tanpa sepatah kata. Berkali-kali Sinta menunggu kalimat sederhana yang mungkin hanya terdiri dari dua kata, namun harapan itu selalu berakhir dengan kesunyian yang membuat dadanya terasa semakin sesak. Sinta sebenarnya bukan perempuan yang suka mencari keributan. Ia justru dikenal tetangga sebagai sosok yang penyabar, ramah, dan mudah tersenyum. Berkali-kali ibunya pernah bertanya mengapa ia mampu bertahan dengan laki-laki yang terlihat begitu dingin. Tetapi Sinta selalu menjawab bahwa Arga adalah pria yang bertanggung jawab. Ia tidak pernah berjudi, tidak pernah mabuk, tidak pernah bermain perempuan, dan selalu bekerja keras demi keluarga. Hanya saja ada sebuah tembok yang tidak pernah berhasil ditembus siapapun, termasuk istrinya sendiri. Tembok itu membuat Arga selalu tampak jauh walaupun mereka tidur di ranjang yang sama setiap malam. Kadang Sinta diam-diam menangis setelah semua orang tertidur, bukan karena kekurangan uang atau beban pekerjaan rumah, melainkan karena ia merindukan pelukan hangat dan permintaan maaf yang tidak pernah datang. Baginya, kata maaf bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa seseorang masih peduli terhadap perasaan orang yang dicintainya. Anak-anak mereka pun mulai menyadari kebiasaan aneh ayahnya. Putri sulung mereka, Naila, yang kini duduk di bangku SMA, pernah bertanya dengan polos mengapa ayah selalu diam ketika ibu sedang menangis. Pertanyaan sederhana itu membuat Sinta terdiam cukup lama karena ia sendiri tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dengan membenci ayah mereka. Karena itu ia hanya mengatakan bahwa setiap orang memiliki cara berbeda dalam menunjukkan rasa sayang. Meski demikian, jauh di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya apakah benar Arga menyayanginya atau hanya menganggap pernikahan sebagai sebuah kewajiban yang harus dijalani tanpa melibatkan perasaan. Pertanyaan itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun hingga seringkali membuatnya tidak bisa tidur meski tubuhnya sangat lelah setelah mengurus rumah dan bekerja membantu ekonomi keluarga. Arga sendiri sebenarnya bukan laki-laki yang pemarah. Ia jarang membentak, tidak suka bertengkar panjang, dan lebih sering memilih diam dibanding berdebat. Namun justru sikap diam itulah yang perlahan-lahan melukai orang-orang di sekitarnya. Setiap kali terjadi masalah, ia akan menghilang ke bengkel kecil miliknya, memperbaiki mesin-mesin tua hingga larut malam,
seakan baut dan oli jauh lebih mudah dipahami daripada hati manusia. Banyak pelanggan menganggap Arga sebagai pria yang tenang dan dewasa, tetapi tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik wajah datarnya tersimpan sesuatu yang selalu ia sembunyikan bahkan dari istrinya sendiri. Sesuatu itu membuat matanya terkadang kosong ketika melihat anak-anak bermain dengan orang tua mereka. Sesuatu itu pula yang membuatnya seolah takut mengucapkan kalimat yang bagi orang lain terdengar begitu sederhana. Suatu sore hujan turun sangat deras. Jalanan di depan rumah berubah menjadi genangan kecil. Sinta menunggu Arga pulang sambil memandangi jam dinding yang terus bergerak mendekati pukul 9 malam. Makan malam sudah dingin, anak-anak telah tidur, sementara telepon Arga tidak bisa dihubungi. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, Arga masuk dengan pakaian basah kuyup dan wajah yang terlihat sangat lelah. Bukannya menjelaskan alasan keterlambatannya, ia hanya mengganti pakaian lalu duduk makan sendirian tanpa mengatakan apapun. Kesabaran Sinta yang selama ini ia simpan akhirnya pecah. Dengan suara bergetar ia bertanya apakah dirinya memang tidak pantas mendapatkan penjelasan sedikit pun sebagai seorang istri. Arga hanya menatap kosong beberapa detik, kemudian kembali menundukkan kepala sambil melanjutkan makan tanpa mengeluarkan sepatah kata. Malam itu menjadi malam pertama dalam 18 tahun pernikahan mereka ketika Sinta merasa benar-benar sendirian meski suaminya berada hanya beberapa langkah di depannya. Sejak malam itu hubungan mereka semakin canggung. Mereka tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, tetapi percakapan di antara keduanya semakin sedikit. Anak-anak mulai merasakan perubahan suasana rumah yang biasanya hangat menjadi penuh keheningan. Sinta tetap memasak makanan kesukaan Arga, tetap mencuci pakaiannya, dan tetap menyiapkan bekal setiap pagi, namun semuanya dilakukan lebih karena tanggung jawab daripada kebahagiaan. Di sisi lain, Arga diam-diam memperhatikan setiap pekerjaan istrinya tanpa pernah mengucapkan terima kasih ataupun meminta maaf atas sikapnya. Hatinya berkecamuk, tetapi lidahnya terasa terkunci oleh sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak mampu menjelaskannya. Pada suatu hari, seorang tetangga yang sudah mengenal Arga sejak masih kecil datang berkunjung. Namanya Pak Rahmat. Seorang pensiunan guru yang dulu tinggal tidak jauh dari rumah nenek Arga. Saat melihat Arga, wajah pria tua itu berubah sendu. Ia menepuk bahu Arga sambil berkata bahwa sudah sangat lama mereka tidak bertemu. Arga hanya mengangguk pelan, lalu masuk ke dalam rumah mengambil minuman untuk tamunya. Selama percakapan berlangsung, Pak Rahmat beberapa kali menatap Arga dengan tatapan iba, seolah mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun di rumah itu. Sikap itu membuat rasa penasaran Sinta mulai tumbuh, meskipun ia memilih menyimpannya sendiri. Setelah Pak Rahmat pulang, Sinta secara tidak sengaja mendengar pria tua itu berbisik sebelum keluar dari pagar rumah. Dengan suara lirih, ia berkata kepada Arga agar suatu hari nanti berani menceritakan semuanya kepada istri dan anak-anak sebelum semuanya terlambat. Kalimat singkat itu membuat jantung Sinta berdegup lebih cepat. Selama ini ia mengira suaminya hanya memiliki sifat keras kepala sejak lahir. Tetapi ucapan Pak Rahmat seolah membuka kemungkinan bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang disembunyikan. Malam itu Sinta terus memikirkan perkataan tersebut sambil memandangi wajah Arga yang telah tertidur dengan napas berat. Seolah membawa beban yang tidak terlihat oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, Arga menerima kabar bahwa nenek yang selama ini membesarkannya sedang sakit keras di kampung. Tanpa banyak bicara ia langsung mengajak Sinta pulang ke desa. Perjalanan selama berjam-jam itu dipenuhi keheningan. Di sepanjang jalan, Arga hanya memandang keluar jendela mobil dengan tatapan kosong, sementara jemarinya terus menggenggam sebuah tas kain lusuh yang tidak pernah dilepaskannya. Sesekali Sinta melihat sudut mata suaminya memerah seperti sedang menahan air mata, tetapi lagi-lagi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari bibirnya. Saat itulah untuk pertama kalinya dalam 18 tahun pernikahan mereka, Sinta merasa bahwa di balik laki-laki yang dingin itu ternyata ada anak kecil yang sangat ketakutan dan sedang berusaha keras menyembunyikan luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Sesampainya di rumah kayu tua milik sang nenek, aroma kayu lapuk dan udara pedesaan langsung menyambut mereka. Rumah sederhana itu dipenuhi kenangan masa kecil Arga yang belum pernah diceritakannya kepada siapapun. Di sudut kamar, berdiri sebuah lemari tua dengan sebuah kotak kayu kecil di atasnya yang tampak sudah dipenuhi debu. Ketika Sinta tanpa sengaja memandang ke arah kotak tersebut, wajah Arga mendadak berubah pucat.
Dengan langkah tergesa ia segera menutup kotak itu dan memeluknya erat ke dada seolah sedang melindungi sesuatu yang sangat berharga. Melihat reaksi suaminya, Sinta semakin yakin bahwa seluruh jawaban tentang mengapa Arga tidak pernah bisa meminta maaf selama 18 tahun pernikahan mereka mungkin tersimpan di dalam kotak kayu tua itu. Dan tanpa mereka sadari, rahasia yang selama ini terkubur puluhan tahun akan segera terbuka, mengubah kehidupan keluarga kecil mereka untuk selamanya. Pagi itu udara di desa terasa begitu dingin. Kabut masih menggantung di antara pepohonan ketika Sinta membuka jendela kamar tempat mereka bermalam. Dari balik kaca yang mulai kusam dimakan usia, ia melihat Arga duduk sendirian di bangku bambu depan rumah sambil memandangi halaman yang dipenuhi rumput liar. Tatapannya kosong. Kedua tangannya saling menggenggam begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Tidak ada secangkir kopi di sampingnya seperti biasanya. Tidak ada rokok yang mengepul di antara jemarinya, hanya keheningan yang seolah sedang berbicara dengan masa lalu. Selama 18 tahun menjadi istrinya, baru kali itu Sinta melihat wajah Arga yang begitu rapuh. Lelaki yang selama ini tampak tegar, keras, dan sulit ditebak itu kini terlihat seperti anak kecil yang kehilangan tempat berlindung. Sinta ingin menghampiri dan memeluknya, tetapi ia takut kehadirannya justru membuat Arga semakin menutup diri. Akhirnya ia hanya berdiri di balik jendela sambil memandangi suaminya dari kejauhan, berharap suatu hari laki-laki itu bersedia membuka pintu hatinya yang selama ini terkunci rapat. Di dalam hatinya muncul doa yang sangat sederhana. Semoga perjalanan mereka ke rumah nenek kali ini bukan hanya untuk menjenguk orang yang sedang sakit, melainkan juga menjadi awal kesembuhan bagi luka yang selama puluhan tahun disimpan oleh Arga seorang diri. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menunggu permintaan maaf, sampai lupa bahwa mungkin suaminya bahkan tidak pernah tahu bagaimana cara mengucapkan kata itu karena sejak kecil hidupnya tidak pernah dipenuhi kasih sayang yang mengajarkan arti sebuah penyesalan. Menjelang siang, mereka memasuki kamar tempat nenek Arga berbaring. Tubuh perempuan tua itu tampak semakin kurus, rambutnya memutih seluruhnya, napasnya terdengar berat. Tetapi matanya masih memancarkan kelembutan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Begitu melihat Arga berdiri di depan pintu, air mata nenek langsung mengalir tanpa suara. Dengan langkah perlahan Arga mendekat, lalu berlutut di samping ranjang sambil menggenggam tangan keriput yang selama ini telah membesarkannya. Pemandangan itu membuat Sinta tercekat. Selama menikah, ia belum pernah melihat suaminya memegang tangan siapapun dengan begitu hati-hati. Tangan yang biasa bekerja memperbaiki mesin kini gemetar seperti menahan sesuatu yang amat berat. Nenek itu mengusap kepala Arga dengan penuh kasih sambil berbisik pelan bahwa cucunya sudah bekerja terlalu keras menjaga semua rasa sakit sendirian. Kalimat itu membuat bahu Arga bergetar. Ia masih belum menangis, tetapi matanya mulai dipenuhi air yang terus ia tahan agar tidak jatuh. Sinta hanya bisa berdiri di sudut ruangan dengan dada yang terasa sesak. Perlahan ia mulai memahami bahwa hubungan antara Arga dan neneknya jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Di rumah sederhana itu, ia melihat sisi lain dari laki-laki yang selama ini dianggap tidak memiliki kelembutan. Ternyata kelembutan itu masih ada, hanya terkubur sangat dalam bersama kenangan yang belum pernah selesai. Tidak lama kemudian, ketika nenek kembali tertidur karena kelelahan, Pak Rahmat datang membawa beberapa buah dan makanan hangat. Setelah berbincang sebentar, ia mengajak Sinta keluar ke teras sambil meminta izin kepada Arga. Wajah pria tua itu tampak bimbang seolah sedang mempertimbangkan apakah ia pantas membuka rahasia yang telah disimpan selama puluhan tahun. Setelah menarik napas panjang, ia akhirnya berkata bahwa Arga bukanlah anak yang sejak kecil tumbuh dalam keluarga yang utuh. Saat usianya baru menginjak 5 tahun, kedua orang tuanya pergi meninggalkannya begitu saja setelah pertengkaran besar yang tidak pernah diketahui penyebabnya. Mereka pergi tanpa berpamitan, tanpa meninggalkan kabar, bahkan tanpa sekalipun menoleh ke belakang. Arga kecil berdiri di depan rumah sambil menangis memanggil ayah dan ibunya sampai suaranya serak. Tetapi yang datang justru sang nenek yang sudah renta dengan langkah tertati membawa cucunya masuk ke dalam pelukan. Sejak hari itu, neneklah yang menjadi ibu sekaligus ayah bagi Arga. Perempuan tua itu bekerja serabutan meski tubuhnya sudah lemah. Kadang ia mencuci pakaian tetangga, kadang membantu menyiangi sawah orang lain, bahkan tidak jarang mengumpulkan kayu bakar untuk dijual agar bisa membeli beras.
Pak Rahmat menghela napas panjang sebelum melanjutkan bahwa sejak kecil Arga hampir tidak pernah menangis di depan orang lain lagi. Anak itu berubah menjadi pendiam, terlalu cepat dewasa, dan mulai menyimpan semua perasaannya sendirian karena ia percaya tidak ada siapapun yang akan benar-benar mendengarkannya. Pak Rahmat kemudian menceritakan sebuah peristiwa yang selama ini masih membekas di ingatannya. Ketika Arga duduk di bangku sekolah dasar, ia pernah bertengkar dengan salah seorang teman karena diejek sebagai anak buangan. Saat itu Arga memang mendorong temannya hingga terjatuh. Guru mereka memanggil kedua orang tua murid untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semua teman sekelas datang bersama ayah dan ibu mereka. Sedangkan Arga hanya ditemani nenek yang berjalan tertatih menggunakan tongkat bambu. Di depan banyak orang, guru meminta Arga meminta maaf kepada temannya. Anak kecil itu hanya berdiri mematung sambil menggigit bibir. Bukan karena ia merasa tidak bersalah, melainkan karena tepat malam sebelumnya nenek pernah berkata sambil menangis bahwa di dunia ini orang miskin selalu dipaksa mengalah, selalu diminta meminta maaf meskipun belum tentu salah. Kalimat yang diucapkan nenek sebenarnya lahir dari rasa lelah menghadapi kerasnya hidup, tetapi tanpa disadari tertanam begitu dalam di hati Arga kecil. Sejak hari itu ia mulai percaya bahwa meminta maaf adalah tanda kekalahan, tanda kelemahan, dan tanda bahwa dirinya pantas disalahkan seperti ketika kedua orang tuanya meninggalkannya. Tidak ada seorang pun yang meluruskan pemahaman itu. Tahun demi tahun berlalu, keyakinan keliru tersebut tumbuh bersama usianya hingga menjadi tembok yang sangat sulit dihancurkan. Bahkan ketika ia telah menjadi suami dan ayah, ia tetap membawa luka masa kecil itu ke dalam keluarganya tanpa pernah menyadarinya sore harinya. Ketika matahari mulai condong ke barat dan cahaya keemasannya menyelinap melalui sela-sela jendela rumah tua, Sinta memberanikan diri memasuki kamar tempat kotak kayu yang kemarin dipeluk erat oleh Arga disimpan. Ia tidak berniat mengintip rahasia suaminya, tetapi rasa penasaran yang selama bertahun-tahun memenuhi dadanya membuat langkahnya berhenti tepat di depan lemari tua itu. Saat ia hendak berbalik keluar, Arga tiba-tiba muncul di ambang pintu. Untuk beberapa detik keduanya saling memandang tanpa suara. Tidak ada kemarahan di wajah Arga, hanya rasa lelah yang begitu dalam. Perlahan ia berjalan mendekat, mengambil kotak kayu itu, lalu meletakkannya di atas meja. Dengan tangan yang gemetar, ia membuka tutupnya untuk pertama kali di hadapan Sinta. Di dalamnya hanya ada beberapa benda sederhana. Sebuah mobil-mobilan plastik yang rodanya telah patah, baju anak kecil yang warnanya memudar, selembar foto hitam putih yang sudah sobek di bagian tengah, serta beberapa surat tua yang mulai menguning dimakan usia. Saat Sinta melihat foto itu lebih dekat, ia menyadari ada seorang anak laki-laki kecil yang sedang berdiri sambil tersenyum di antara ayah dan ibunya. Namun wajah kedua orang dewasa itu sengaja disobek, hingga hanya menyisakan sosok anak kecil tersebut. Arga menundukkan kepala begitu dalam, lalu untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, air mata yang selama puluhan tahun ia tahan akhirnya jatuh membasahi foto usang itu. Di ruangan yang dipenuhi kesunyian itulah Sinta menyadari bahwa suaminya selama ini bukan tidak memiliki hati. Hatinya hanya terlalu lama membeku karena pernah ditinggalkan oleh orang-orang yang seharusnya mengajarkan arti cinta, kehangatan, dan kata maaf. Malam mulai menyelimuti desa dengan udara yang semakin dingin. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan yang memecah kesunyian di sekitar rumah tua itu. Setelah nenek tertidur kembali karena pengaruh obat, Arga masih duduk di ruang tengah dengan kotak kayu yang terbuka di hadapannya. Lampu minyak di atas meja memancarkan cahaya redup yang membuat bayangan wajahnya terlihat semakin muram. Sinta duduk tidak jauh darinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya selama 18 tahun pernikahan mereka, kesunyian yang hadir di antara keduanya tidak lagi terasa dingin, melainkan dipenuhi rasa ingin saling memahami. Arga memandangi foto kecil yang telah usang itu begitu lama hingga akhirnya ia menarik napas dalam-dalam. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, ia berkata bahwa selama ini ia selalu takut membuka kotak tersebut karena setiap kali melihat isi di dalamnya, ia merasa kembali menjadi anak kecil yang berdiri sendirian di depan rumah sambil memanggil ayah dan ibunya yang pergi tanpa pernah kembali. Kalimat itu membuat mata Sinta kembali berkaca-kaca. Ia tidak menyela sedikit pun. Ia hanya menggenggam pelantangan suaminya yang selama ini selalu terasa dingin. Anehnya, kali ini Arga tidak menarik tangannya.
Ia membiarkan jemari istrinya tetap menggenggamnya seolah setelah puluhan tahun memikul beban sendirian. Akhirnya ada seseorang yang benar-benar bersedia ikut merasakan rasa sakit yang selama ini ia sembunyikan. Dengan tangan gemetar Arga mengambil beberapa lembar surat yang tersimpan rapi di dasar kotak kayu itu. Kertas-kertas tersebut sudah menguning dan beberapa sudutnya mulai rapuh dimakan usia. Ia menyerahkan semuanya kepada Sinta sambil berkata bahwa surat-surat itu ditulis oleh neneknya ketika dirinya masih kecil. Tetapi nenek tidak pernah mengizinkannya membaca sebelum ia cukup dewasa. Setelah nenek merasa usianya semakin tua, surat-surat itu diberikan kepada Arga sebagai bekal hidup. Namun anehnya, Arga hanya sanggup membaca satu surat pertama lalu menyimpan kembali semuanya karena setiap kalimat di dalamnya terasa seperti mengiris hatinya. Dengan hati-hati Sinta membuka salah satu surat tersebut. Tulisan tangan nenek memang sudah mulai pudar, tetapi masih dapat dibaca dengan jelas. Isinya bukan tentang harta, bukan pula tentang warisan, melainkan tentang permintaan maaf seorang nenek kepada cucunya. Nenek menulis bahwa ia menyesal karena tidak mampu memberikan kehidupan yang layak, tidak mampu menggantikan kasih sayang kedua orang tua Arga, dan seringkali tanpa sadar mengajarkan cucunya untuk memendam semua luka seorang diri. Kalimat yang paling membuat Sinta menangis berbunyi bahwa jika suatu hari Arga telah memiliki keluarga sendiri, jangan pernah biarkan anak dan istrimu merasakan sepi yang sama seperti yang pernah kau rasakan. Karena luka yang disimpan terlalu lama hanya akan berpindah kepada orang-orang yang paling kau cintai. Sinta menutup surat itu dengan tangan yang bergetar. Ia mulai memahami bahwa bahkan nenek yang membesarkan Arga pun menyadari ada kesalahan dalam cara mendidiknya, meskipun semua itu dilakukan karena keadaan yang begitu sulit. Arga kemudian mulai bercerita untuk pertama kalinya tentang masa kecil yang selama ini tidak pernah ia ceritakan kepada siapapun. Suaranya pelan dan beberapa kali terputus karena harus menahan tangis. Ia mengaku masih mengingat dengan sangat jelas hari ketika ayah dan ibunya pergi meninggalkannya. Saat itu ia baru saja selesai bermain di halaman. Ia melihat kedua orang tuanya bertengkar sangat hebat di dalam rumah. Piring pecah, kursi terbalik, dan suara bentakan terdengar hingga keluar. Beberapa saat kemudian sang ibu keluar sambil membawa tas besar, sedangkan ayahnya berjalan lebih dulu menuju jalan raya tanpa menoleh sedikit pun. Arga kecil berlari mengejar mereka sambil menangis memanggil ayah dan ibu berkali-kali. Ia sempat memegang ujung baju ibunya, tetapi tangan kecilnya ditepis begitu saja. Mobil yang mereka tumpangi terus melaju hingga menghilang di tikungan. Sejak saat itu Arga tidak pernah melihat mereka lagi. Selama bertahun-tahun ia terus menunggu di depan rumah setiap sore, berharap ada kendaraan yang berhenti dan kedua orang tuanya turun sambil memeluknya. Namun harapan itu tidak pernah menjadi kenyataan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, hingga akhirnya ia berhenti menunggu. Bukan karena sudah melupakan mereka, tetapi karena hatinya mulai percaya bahwa dirinya memang tidak layak dicintai. Perasaan itulah yang diam-diam terus tumbuh hingga dewasa. Ia selalu merasa jika seseorang pergi meninggalkannya, itu pasti karena dirinya tidak cukup baik. Cerita Arga membuat Sinta tidak mampu lagi menahan air mata. Selama bertahun-tahun ia selalu menganggap suaminya sengaja bersikap dingin dan keras kepala. Ia sering kecewa karena Arga tidak pernah meminta maaf ketika berbuat salah. Namun malam itu semua kemarahannya perlahan berubah menjadi rasa iba yang begitu besar. Ia akhirnya mengerti bahwa Arga bukan tidak ingin meminta maaf. Di dalam dirinya ada ketakutan yang tidak pernah hilang. Sejak kecil ia hidup dengan keyakinan bahwa setiap kali ia dianggap bersalah, orang-orang yang dicintainya akan meninggalkannya seperti kedua orang tuanya dahulu. Karena itulah setiap kali terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Arga selalu memilih diam. Diam adalah benteng yang ia bangun agar tidak kembali merasakan rasa sakit yang sama. Tanpa disadari, benteng itu justru menyakiti Sinta dan anak-anak mereka selama bertahun-tahun. Dengan suara yang bergetar Sinta berkata bahwa ia tidak pernah berniat meninggalkan Arga. Ia hanya ingin didengar, dipahami, dan sesekali dipeluk ketika hatinya terluka. Mendengar kalimat itu, Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya mulai berguncang hebat. Untuk pertama kalinya sejak dewasa ia menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Tangisan yang selama puluhan tahun tertahan akhirnya pecah begitu saja di hadapan perempuan yang selama ini dengan sabar menemaninya menjalani kehidupan. Ketika fajar mulai menyingsing keesokan harinya,
kondisi nenek mendadak menurun. Napasnya semakin pendek dan tubuhnya semakin lemah. Seluruh keluarga segera berkumpul di samping ranjang. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, nenek memanggil Arga agar mendekat. Tangannya yang keriput menggenggam tangan cucunya dengan sangat erat. Di hadapan Sinta dan anak-anak yang ikut datang ke kamar, nenek memandang Arga dengan mata yang dipenuhi kasih sayang. Dengan suara lirih ia berkata bahwa selama ini ia selalu berdoa agar cucunya tidak hidup seperti dirinya yang memendam kesedihan sendirian. Ia meminta Arga untuk berhenti menghukum dirinya sendiri atas kesalahan yang dilakukan orang tuanya. Air mata mengalir di pipi Arga ketika nenek melanjutkan bahwa seorang laki-laki tidak menjadi lemah hanya karena meminta maaf. Justru laki-laki yang berani mengakui kesalahan adalah laki-laki yang memiliki hati paling kuat. Kalimat itu membuat seluruh ruangan menjadi hening. Arga memejamkan mata sambil menggenggam tangan nenek lebih erat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada sesuatu yang perlahan mencair di dalam dadanya. Namun ia belum menyadari bahwa beberapa saat lagi, sebuah peristiwa yang sangat mengharukan akan mengubah hidupnya untuk selamanya dan menjadi awal dari perubahan terbesar dalam rumah tangganya. Pagi itu langit desa tampak mendung seolah ikut merasakan kesedihan yang sedang menyelimuti rumah tua peninggalan nenek. Angin bertiup perlahan melewati sela-sela dinding kayu yang mulai lapuk dimakan usia, membawa aroma tanah basah yang begitu khas. Di dalam kamar yang sederhana, Arga masih duduk di samping ranjang nenek, sambil menggenggam erat tangan Renta yang sejak kecil menjadi satu-satunya tempat ia merasakan kasih sayang. Sinta berdiri beberapa langkah di belakangnya bersama kedua anak mereka yang masih berusaha memahami suasana haru di hadapan mereka. Wajah Arga terlihat sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi sorot mata dingin yang selama ini selalu menghiasi wajahnya. Kini yang terlihat hanyalah seorang anak kecil yang sedang berjuang menerima kenyataan bahwa orang terakhir yang selalu ada untuknya mungkin akan segera pergi. Berkali-kali ia mengusap tangan nenek dengan penuh kelembutan sambil menundukkan kepala. Di dalam hati, untuk pertama kalinya ia berharap waktu berjalan lebih lambat, agar ia masih memiliki kesempatan mengucapkan begitu banyak kalimat yang selama ini hanya disimpan dalam diam. Nenek membuka matanya perlahan ketika mendengar suara cucunya memanggil dengan lirih. Senyum tipis muncul di wajahnya yang mulai pucat. Dengan napas yang tersengal, ia memandang Arga seakan ingin memastikan bahwa cucu yang dibesarkannya kini telah menjadi seorang ayah dan suami yang baik. Suaranya memang sangat pelan, tetapi setiap kata yang keluar dari bibirnya terdengar begitu jelas di telinga semua orang yang berada di ruangan itu. Ia berkata bahwa hidup tidak akan pernah berubah jika seseorang terus membawa luka lama ke dalam hari-hari yang baru. Kesalahan orang tua Arga memang tidak bisa dihapus, tetapi masa depan keluarganya masih bisa diselamatkan. Ia kemudian menggenggam tangan Sinta dan meletakkannya di atas tangan Arga. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, nenek berpesan agar mereka saling menjaga, saling menguatkan, dan jangan pernah membiarkan kesombongan mengalahkan kasih sayang. Menurutnya, meminta maaf bukan berarti kalah, melainkan bentuk keberanian untuk merawat cinta agar tidak rusak oleh ego. Kalimat-kalimat sederhana itu terasa seperti cahaya yang perlahan masuk ke dalam hati Arga, menerangi bagian dirinya yang selama bertahun-tahun gelap karena dipenuhi rasa kecewa dan ketakutan. Beberapa menit kemudian, napas nenek mulai semakin pelan. Arga memeluk tubuh Renta itu dengan sangat hati-hati sambil terus memanggilnya. Air mata yang selama ini selalu berhasil ia tahan kini mengalir tanpa henti membasahi pipinya. Di hadapan istri dan anak-anaknya, ia menangis sejadi-jadinya seperti seorang anak kecil yang kehilangan dunia tempatnya berpulang. Saat napas terakhir sang nenek terhembus dengan tenang, seluruh ruangan dipenuhi isak tangis. Arga memejamkan mata dan mencium kening perempuan yang telah mengorbankan seluruh hidupnya demi membesarkannya. Di dalam pelukan itu, ia seolah kembali melihat seluruh perjalanan hidupnya, mulai dari hari ketika ia ditinggalkan kedua orang tuanya, masa-masa sulit mencari makan bersama nenek, hingga akhirnya ia memiliki keluarga sendiri. Baru saat itulah ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk mempertahankan luka sehingga lupa menikmati cinta yang telah Tuhan hadirkan melalui Sinta dan anak-anak mereka. Ia sadar bahwa tanpa disadari, ia hampir mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan orang tuanya, bukan dengan meninggalkan keluarga secara fisik, melainkan dengan menjauhkan hati mereka melalui sikap dingin dan diam yang berkepanjangan. Setelah prosesi pemakaman selesai, rumah tua itu kembali sunyi.
Sore menjelang ketika para tetangga satu persatu berpamitan. Arga duduk sendirian di teras sambil memandangi halaman tempat ia dahulu sering bermain bersama nenek. Daun-daun kering berjatuhan tertiup angin, membawa kenangan yang silih berganti memenuhi pikirannya. Sinta menghampiri tanpa mengucapkan apapun. Ia hanya duduk di samping suaminya, sama seperti yang selalu ia lakukan selama bertahun-tahun ketika Arga memilih diam. Beberapa saat kemudian Arga memandang wajah istrinya. Tatapan itu berbeda. Tidak lagi penuh tembok yang sulit ditembus, melainkan dipenuhi rasa bersalah yang selama ini ia sembunyikan begitu dalam. Dengan suara yang bergetar ia mengakui bahwa selama 18 tahun ia telah membuat Sinta menunggu sesuatu yang seharusnya sudah lama ia berikan. Ia berkata bahwa dirinya selalu takut dianggap gagal, takut ditinggalkan, dan takut jika mengakui kesalahan maka orang yang dicintainya akan pergi seperti kedua orang tuanya dahulu. Namun setelah mendengar pesan terakhir nenek, ia sadar bahwa justru ketakutannya itulah yang hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Arga menarik napas panjang sambil menundukkan kepala. Tangannya gemetar ketika perlahan menggenggam kedua tangan Sinta. Air mata kembali memenuhi matanya. Untuk pertama kalinya sejak mereka mengucapkan akad nikah 18 tahun yang lalu, bibir Arga mengucapkan dua kata yang selama ini terasa mustahil keluar dari mulutnya. Dengan suara yang lirih namun penuh ketulusan, ia berkata, "Maafkan aku, Sinta." Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Sinta rasanya jauh lebih berharga daripada hadiah paling mahal sekalipun. Selama bertahun-tahun ia menunggu momen itu sambil bertanya-tanya apakah suaminya benar-benar mencintainya. Kini semua pertanyaan itu terjawab. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya memeluk Arga erat hingga keduanya sama-sama menangis. Tangisan itu bukan lagi tangisan karena luka, melainkan tangisan yang lahir dari kelegaan setelah sekian lama hati mereka terpisah oleh tembok yang akhirnya runtuh. Dari kejauhan, kedua anak mereka melihat ayah dan ibunya saling berpelukan. Mereka ikut menangis sambil tersenyum karena untuk pertama kalinya mereka menyaksikan keluarga kecil mereka dipenuhi kehangatan yang selama ini terasa begitu jauh. Dalam perjalanan pulang menuju kota, suasana di dalam mobil terasa sangat berbeda. Arga mulai bercerita tentang masa kecilnya kepada anak-anak, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menceritakan betapa berharganya keluarga, betapa menyakitkannya ditinggalkan, dan betapa pentingnya saling mengungkapkan kasih sayang sebelum semuanya terlambat. Sinta mendengarkan setiap cerita itu dengan senyum tipis. Sesekali ia menoleh ke arah suaminya dan melihat wajah yang kini tampak jauh lebih tenang. Luka masa kecil memang tidak hilang begitu saja, tetapi kini Arga tidak lagi memikulnya sendirian. Ia telah belajar bahwa cinta tidak tumbuh dari kesempurnaan, melainkan dari keberanian untuk jujur, mengakui kesalahan, memaafkan, dan membuka hati kepada orang-orang yang selalu setia berada di sisinya. Perjalanan pulang itu menjadi awal kehidupan baru bagi keluarga mereka, sebuah kehidupan yang dibangun bukan lagi di atas ego dan keheningan, melainkan di atas kejujuran, kasih sayang, dan harapan bahwa setiap luka, seberapapun dalamnya, selalu memiliki kesempatan untuk sembuh ketika dihadapi bersama. Beberapa bulan setelah kepulangan mereka dari kampung, kehidupan keluarga Arga benar-benar berubah. Perubahan itu memang tidak terjadi dalam semalam, tetapi setiap hari Arga berusaha memperbaiki dirinya sedikit demi sedikit. Ia mulai membiasakan diri mengucapkan terima kasih ketika Sinta menyiapkan makanan, memuji masakan istrinya, mendengarkan cerita anak-anak sepulang sekolah, dan yang paling membuat Sinta terharu, Arga tidak lagi membiarkan kesalahpahaman berlarut-larut. Jika ia melakukan kesalahan, meskipun hanya hal kecil, ia akan menarik napas dalam-dalam lalu mengucapkan, "Maaf ya." Dua kata sederhana yang dulu terasa mustahil kini menjadi pengingat bahwa tidak ada manusia yang terlalu hebat untuk mengakui kesalahan. Setiap kali mengucapkannya, Arga selalu teringat pesan terakhir neneknya, bahwa orang yang paling kuat bukanlah orang yang selalu menang dalam perdebatan, melainkan orang yang berani merendahkan ego demi menjaga orang-orang yang dicintainya. Sinta pun menyadari bahwa memaafkan adalah proses yang membutuhkan waktu. Luka selama 18 tahun tentu tidak bisa hilang hanya dengan satu permintaan maaf. Namun ia melihat kesungguhan Arga untuk berubah melalui tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Perlahan-lahan rumah yang dahulu dipenuhi keheningan berubah menjadi rumah yang dipenuhi tawa, obrolan hangat,
dan pelukan yang selama ini terasa begitu langka. Anak-anak mereka pun tumbuh dengan melihat contoh bahwa tidak ada rasa malu untuk mengakui kesalahan. Mereka belajar bahwa meminta maaf bukan berarti kalah, melainkan bentuk tanggung jawab dan penghormatan kepada orang lain. Dari situlah keluarga kecil mereka mulai membangun kenangan baru yang jauh lebih indah daripada bayang-bayang masa lalu yang selama bertahun-tahun menghantui kehidupan mereka. Arga akhirnya memahami bahwa ia memang tidak bisa memilih keluarga tempat ia dilahirkan, tidak bisa mengubah kenyataan bahwa ia pernah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, dan tidak bisa menghapus luka masa kecil yang pernah menghancurkan kepercayaan dirinya. Namun ia masih memiliki pilihan untuk menentukan seperti apa dirinya sebagai seorang suami dan ayah. Ia tidak ingin anak-anaknya tumbuh dengan membawa luka yang sama. Ia ingin mereka mengenang ayahnya sebagai sosok yang penuh kasih sayang, berani meminta maaf, dan selalu hadir ketika keluarga membutuhkannya. Sejak hari itu, Arga berjanji kepada dirinya sendiri bahwa rantai luka yang diwariskan dari masa lalu harus berhenti pada dirinya. Ia tidak akan membiarkan rasa sakit yang pernah ia alami berpindah kepada generasi berikutnya. Sahabat cerita kehidupan, dari kisah ini kita belajar bahwa di balik sikap seseorang yang terlihat dingin, keras, atau sulit dipahami, seringkali tersimpan luka yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Namun sebesar apapun luka itu, jangan sampai dijadikan alasan untuk menyakiti orang-orang yang mencintai kita. Masa lalu memang membentuk kita, tetapi masa lalu tidak boleh menentukan seluruh masa depan kita. Belajarlah meminta maaf ketika bersalah, belajarlah memaafkan ketika disakiti, dan jangan pernah menunda mengungkapkan rasa sayang kepada keluarga. Karena suatu hari nanti, mungkin kita hanya akan memiliki kenangan dan penyesalan jika kesempatan itu telah berlalu. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menghargai pasangan, orang tua, anak-anak, dan setiap orang yang selalu setia menemani perjalanan hidup kita. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat agar semakin banyak orang yang dapat mengambil hikmah darinya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah penuh inspirasi berikutnya, hanya di Cerita Kehidupan, tempat di mana setiap cerita selalu menghadirkan pelajaran berharga tentang cinta, keluarga, pengorbanan, dan harapan.